Ini Pak, saya mau nyampaikan. Silakan Bu. Eh, Memang Pak, saya sih lagi belajar ngaji, jadi ngaji memang pelan-pelan itu aja. Tapi kan harus betul, harus betul. Itu cuma nyampein Iya, itu. Ah, ah. Harus betul. iya. Sekarang belajar makrojul sama teman SMA saya, teman Bogor juga. Semuanya yang pinter-pinter dibabat abis sama teman saya jadi sama sekarang. Yang pinter Oh, ngajinya yang alhamdulillah. sama teman saya satu-satu Oh, diperiksa tuh makrojulnya semuanya Pak diperiksa sama teman saya alhamdulillah. Enggak semua nyampein itu aja. alhamdulillah. Makasih banyak. Ya, ya, belajar itu sampai kita Allah panggil, Bu. Alhamdulillah, ibu masih terus lanjut belajar dan terus belajar. Yang terpenting bukan hasilnya kita bisa atau tidak bisa, tapi prosesnya kita lakukan itu menjadi nilai amal soleh kita di hadapan Allah. Karena kita berusaha untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, ya, tulisan Arabnya dengan bahasa Al-Quran yang baik, ya, ada sesuai dengan ilmu tajwid yang ada, sehingga kita tidak membaca dengan salah-salah baca, salah-salah arti, yang bisa menjadi mengakibatkan salah arti. Karena kalau salah baca, panjang pendek, ya, kayak kata amin saja misalnya. Itu amin itu kalau kita salah baca, itu punya makna yang berbeda-beda. Kita kalau baca eh, amin, ya, a-nya panjang, itu artinya adalah yang memberikan keamanan. Nah, orang itu merasa aman. Gitu. Jadi kalau kita baca amin, yang panjang minnya, a-nya pendek, itu adalah artinya orang yang terpercaya. Itu gelar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita baca setelah waladhdallin itu bacaannya adalah amin. A-nya panjang, mim-nya panjang. Itu karena itulah yang artinya kabulkanlah ya Allah. Amin. Jadi nggak boleh dibaca amin, nggak boleh dibaca amin. Atau alhamdulillah kita baca. Alhamdulillah itu puja dan puji, puji-pujian. Tapi kalau kita bacanya pakai huruf kha, ada titiknya, alhamdulillah itu artinya adalah kutukan malah. Jadi lawannya kutukan. Malah kita mengutuk Allah jadinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu begitu. Jadi memang harus belajar. Tapi yang penting bukan hasilnya, hasilnya juga bagus, penting ya kalau kita bisa. Tapi yang lebih penting lagi adalah prosesnya kita tetap berikhtiar untuk berusaha menjadi bisa. Dan itu kita lakukan sampai akhir hayat. Ya. Insya Allah keberkahan bersama Ibu. Iya Pak Ustadz. Mengenai itu Pak Ustadz, pengucapan seperti Al-Fatihah itu kan Alhamdulillah. Kadang-kadang kita kan suka terlalu cepat akhirnya jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dul gitu nggak boleh ya Pak Ustadz? Oh iya, ya nggak boleh karena itu bukan tasdid. Alhamdulillah, nggak boleh alhamdulillah karena nggak ada syiddahnya. Kata-kata alhamdulillah itu satu kata, yaitu isim yang artinya puja dan puji. Lillah itu harfu yang menunjukkan kemana ditujukan pujian itu. Nah, kita katakan lillah kepada Allah. Kata-kata li itu begitu. Atau kita baca kalimat ini. Banyak orang baca seperti surah Al-Asri. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu. Dia bacanya ilal ladzina amanu. Ya, itu kalau ilal ladzina amanu kepada orang yang beriman tujuannya. Bukan pengecualian. Kalau pengecualian ada kalimat illal ladzina amanu. Atau kita baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu salah. Asyhadu alla ilaha illallah itu berarti kita mengakui tiada Tuhan, ya, dan kepada Allah memang kita tahu Tuhan tidak ada. Itu begitu jadinya. Padahal mestinya asyhadu alla ilaha illallah. Ilnya harus dibaca illallah. Nah, berbeda dengan yang disampaikan tadi, alhamdulillah tidak boleh, alhamdulillah itu nggak boleh karena tidak ada tasbih. Jadi alhamdulillah itu kan kalau dibaca terbalik, walillahil hamdu kayak baca takbir di Idul Fitri itu Idul Adha, Allahu Akbar kan, walillahil hamdu itu walillahil hamdu dari alhamdulillah.
Cuma alhamdulillahnya, alhamdulillah dikebelakangkan, lillahnya yang dimajukan. Kalau kita baca alhamdulillah kan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Tapi kalau walillahilham, lillahnya dulu yang dibaca. Walillahi alhamdu. Karena alhamdu itu hamzanya hamzah wasol, A-nya nggak perlu dibaca. Jadi walillahilham. Itu begitu. Itu begitu. Ya memang itulah makanya Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Itu tadi kita sudah singgung sedikit. Itu orang Arab lebih mudah mengerti itu. Kalau turunnya di Indonesia, mungkin Quran dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah Allah menentukan lain. Artinya sudah menentukan turun di Arab dan turun dalam bahasa Arab. Itu begitu. Terkait dengan syafaat. Iya, jadi itu ada ayat-ayat yang seperti itu di beberapa tempat ya. Ayat kursi mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, di surat An-Najm ya. Tadi yang saya singgung, surat yang ke-53 ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha wa yarda. Ya. Dan berapa banyaknya dari para malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak bisa berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan itu dilakukan oleh mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi ini soal syafaat ini ada dua hal yang harus kita ingat di sini. Pertama, si pemberi syafaat tidak dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi malaikat, Nabi Muhammad sekalipun belum bisa kasih syafaat sebelum Allah izinkan. Lalu yang kedua, orang-orang yang mendapatkan syafaat itu sendiri juga bukan sembarang orang, bukan sembarang Nabi pilih. Oh Nabi pilih siapa aja, oh malaikat pilih siapa saja. Tidak. Orang-orang yang bisa orang yang Allah telah kehendaki dan orang-orang yang Allah ridhoi untuk mendapatkan itu. Jadi hati-hati, syafaat itu masih punya syarat dua tadi. Si pemberi syafaatnya tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Si penerima syafaatnya tidak akan mendapatkan syafaat walaupun sudah diberikan oleh si pemberi syafaat kalau dia bukan termasuk orang-orang yang Allah tetapkan layak mendapatkan syafaat. Itu begitu. Jadi semuanya memang betul-betul mutlak hak prerogatif Allah untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Tapi Allah katakan itu akan terjadi. Bahwa nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang Allah selamatkan keluar dari siksa api neraka. Mereka tidak selama-lamanya ada di neraka, mereka akhirnya akan dikeluarkan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang sempat beriman di dunia, walaupun kesalahan dan dosanya cukup banyak, dan terbawa masih sampai mati dia belum minta ampun, tapi di akhirat dosanya itulah yang akan dihukum, tapi setelah dosanya habis dihukum, dia akan Allah masukkan ke dalam surga karena dia orang beriman. Bedanya dengan orang kafir mereka akan kekal selama-lamanya dalam siksa Allah. A'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam surat Al-Hijr orang kafir menyesali diri mereka kenapa dahulu tidak menjadi orang beriman. Ubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir menyesali diri mereka nanti di hari akhirat, di kiamat, di saat terjadinya kiamat itu pada ayat yang kedua ya. Mereka menyesali diri mereka kenapa dahulu tidak menjadi kaum muslimin. Setelah mereka lihat, dan ternyata ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Ada yang keluar. Nah, ternyata yang keluar itu adalah orang muslim. Di dunia dia muslim, maka dia sempat akan dikeluarkan nanti di hari kiamat. Sementara mereka yang kafir, mereka akan kekal selama-lamanya dalam siksaan. Wala'iyadzubillah. Makanya kita betul-betul harus bisa mengajak diri kita, anak kita, keluarga kita, jangan sampai melepaskan keimanan ini. Bolehlah mereka terpaksa karena memang pergaulan bebasnya dalam kehidupan sosial sekarang ini begitu luar biasa menggoda seseorang, ada maksiatnya, ada dosanya, tapi imannya jangan sampai hilang.
Karena masih ada dosa itu, masih ada harapan untuk kita mohonkan ampunan kepada Allah waktu di alam barzakh, ya, mereka di alam barzakh, kita di dunia masih bisa. Dan kalaupun belum terampuni, di akhirat masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat itu sendiri.